Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiswarti dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam pelajaran kimia, yaitu hidrolisis garam. Hidrolisis garam ini sebenarnya lanjutan dari larutan penyangga. Bedanya, jika larutan penyangga itu sisa yang lemah, bukan sisa yang kuat. Jika hidrolisis garam, nanti ini semuanya habis. Kita bicara lemah dan kuat, semuanya habis. Kalau kuat dan kuat itu penetralan. Jadi nanti hidrolisis garam ini lemah dan kuat, dua-duanya habis. Bisa juga lemah dan lemah, itu juga termasuk hidrolisis. Itu juga semuanya habis. Jadi intinya hidrolisis itu semuanya habis. Asam basanya, tinggal garamnya saja. Maka kenapa disebut hidrolisis garam? Jadi hidrolisis garam ini intinya menghitung pH dari suatu garam. Jadi asam basanya habis. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu sifat garam. Saya akan memberikan beberapa contoh dari garam. Misalnya saya punya garam KCN. Ini sifat garamnya apa? Nah, kalau garam itu sifatnya dilihat dari yang kuat. Ini yang kuat KOH, yang lemah HCN. Berarti basanya lebih kuat. Berarti ini garamnya bersifat basa. Berarti garam basa. Kalau garam basa itu pH-nya lebih dari 7. Kalau pH lebih dari 7, kalau dalam hal percobaan kimia mengenai kertas lakmus, kalau kertas lakmusnya warna merah, diberi larutan garam KCN, akan menjadi warna biru. Karena basa itu mengidentifikasinya warna biru, kalau asam itu identifikasinya warna merah. Ini kenapa basa? Karena yang kuat basanya. Kadang banyak anak yang merasa bingung kenapa basanya lebih kuat, karena KCN ini berasal dari larutan KOH dan HCN. Jadi yang kuat KOH. Kalau HCN ini asam kuat, asam sianida. Ini contoh pertama. Contoh kedua, aku punya NaCl. NaCl ini adalah garam netral. Loh, kenapa garam netral? Garam netral itu artinya pH-nya sama dengan 7. Umumnya itu 7. Kecuali dalam kondisi tertentu bisa nggak sampai 7. Bisa 6 atau berapa. Tapi umumnya itu 7. NaCl kenapa netral? Karena terdiri dari basa kuat dan asam kuat. Kalau kuat dan kuat itu namanya garam netral. Nah, hidrolisis ini, garam netral ini bukan termasuk hidrolisis. Yang termasuk hidrolisis adalah garam basa ini. Garam yang mengandung lemah kuat atau lemah-lemah bisa. Yang ketiga, aku punya contoh CH3 COO 2 kali Ca. Misalkan gitu ya. Ini garam apa? Nah, ini adalah garam basa juga. Kenapa ini garam basa juga? Karena yang kuat itu CH. Ini asam lemah nih, asam asetat. Kalau asam asetat itu diberi namanya asam asetat, kalsium, itu kalsium hidroksida. Basa kuat, ini asam lemah. Basa kuat dan asam lemah. Contoh yang berikutnya itu NaF. Ini juga garam basa. Karena yang kuat itu Na, F-nya itu asam lemah. Aku singkat GB di sini, garam basa. Contoh yang berikutnya itu apa ya? NH4Cl. NH4 ini amonium, ini basa lemah. Cl ini asam kuat. Berarti ini garam asam atau Ga ya, garam asam. Aku singkat sengaja di sini. Sifatnya ini lebih kuat asamnya HCl. NH4OH itu asam lemah. Yang keenam itu aku ada contoh NH4F. Ini sama-sama lemah ya. Jika sama-sama lemah, nanti teman-teman bisa bandingkan antara Ka dan Kb-nya. Karena petunjuk daripada lemah-lemah itu dilihat dari Ka dan Kb-nya. Ini kalau misalkan lebih besar yang Ka, maka sifat garam ini bersifat asam.
Tapi jika lebih besar yang Kb-nya ini, maka garamnya bersifat basa. Jadi dilihat dari nilai Ka dan Kb-nya ya. Kalau lemah-lemah. Jadi kalau lemah-lemah itu dilihat dari Ka sama Kb-nya. Nah, hidrolisis ini nanti dibagi menjadi dua, yaitu hidrolisis sebagian dan hidrolisis total. Nah, hidrolisis sebagian itu maksudnya hidrolisis yang terdiri dari garam basa dan garam asam. Jadi maksudnya ada yang lemah, ada yang kuat. Jadi sebagian itu lemah ditambah yang kuat, lemah ditambah yang kuat. Misalkan KCN, nih, ya C. Kalau lemah-lemah gimana? Kalau lemah-lemah itu disebut hidrolisis total ya. Hidrolisis total itu lemah. Contoh dari hidrolisis total ini yang ke-6 ini, NH4F. Kalau hidrolisis sebagian ini nomor 1, 3, 4, sama 5. Kalau yang 2 ini kenapa enggak? Karena yang nomor 2 ini garam netral. Nah, garam netral itu bukan hidrolisis. Perlu diingat lagi, kalau hidrolisis total itu lemah dan lemah. Kalau hidrolisis sebagian itu terdiri dari lemah dan kuat. Itu bedanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi perhitungannya ya. Bisa dilihat dulu. Yang pertama itu asam lemah. Ini Al ini maksudnya asam lemah. BK ini maksudnya basa kuat ya. Nah, ini menjadi garam basa ditambah H2O. Kenapa garam basa? Karena kita ngikut yang kuat. Yang kuat itu basa, seperti pembahasan selanjutnya. Nanti kita buat MBS-nya. Bedanya jika penyangga, ini yang sisa asam lemah, tapi hidrolisis dua-duanya harus habis. Jadi asam lemahnya itu harus habis. Nggak boleh ada yang sisa. Jadi yang ada sisa itu cuma garamnya aja. Itu hidrolisis. Jadi hidrolisis itu asam basa semuanya habis. Kalau sisa asam lemah itu penyangga. Kalau sisa basa kuat itu bukan penyangga, bukan hidrolisis, tapi itu masuk dalam penetralan. Rumusnya itu rumusnya adalah OH- sama dengan KW per Ka dikali molaritas garam dikali valensi. Molaritas garam itu rumusnya adalah mol garam dibagi volume total. Jadi volume total itu apa? Volume total itu volumenya asam basa yang tadi dicampur itu. Molaritas garam. KW, ini KW petunjuknya, itu umumnya 10 pangkat min 14. Itu KW. Karena istilahnya kenapa min 14? Karena pH-nya itu kan 7 dikali 2, itu hasilnya 14. Jadi angka 14 itu hasil dari perkalian angka 7 dikali 2. Batas atas pH-nya. Oke. Ka, ketetapan asam lemah. Jadi hidrolisis ini lawannya buffer atau sifatnya, kalau buffer itu pH-nya mengikuti yang lemah. Jika asam lemah berarti pH-nya plus. Jika hidrolisis mengikuti yang kuat berarti pH-nya OH-. Itu bedanya ya. Jadi hidrolisis itu ikut pH yang kuat. Nah, kalau ada contoh lagi, basa lemah ditambah asam kuat, ini akan membentuk garam asam ditambah H2O. Nah, kita langsung buat MBS-nya ya. Nah, karena ini hidrolisis, jadi basa sama asamnya harus habis. Jadi sisa yang garamnya aja. Nah, rumusnya itu H plus akar KW per KB kali molaritas garam dikali valensi. Sama, cuma bedanya
per Ka, ini per Kb. Kenapa per Ka? Karena ini asam. Kenapa ini Kb? Karena per basa. Ya. Kb. Oke, dalam hidrolisis ini nanti ada istilah derajat hidrolisis, namanya H. Sebenarnya itu kadar ini. Derajat hidrolisis. Rumusnya itu, jika derajat hidrolisis untuk garam basa, derajat hidrolisisnya itu mirip dengan si OH-nya. Mirip tapi bedanya di ini ya, akar Kw per Ka-nya tetap dikali 1 per molaritas garam dikali valensi. Itu bedanya. Bedanya ini 1 per. Derajat ini tuh derajat hidrolisis dari garam basa. Jika derajat hidrolisis dari garam asam, rumusnya adalah akar Kw per Kb dikali 1 per molar garam dikali valensi. Ini derajat hidrolisis dari garam asam. Nah, itu namanya hidrolisis garam. Nah, kalau OH- sama plus itu untuk mencari derajat keasaman atau mencari pH. Nah, kalau ini derajat hidrolisis atau tambahannya. Tadi saya ajarin yang lemah kuat. Nah, kalau lemah-lemah itu kan hidrolisis total. Jika hidrolisis total, jika terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, garamnya sifatnya apa? Nanti dilihat keasaman Kb-nya dulu. NBS dulu, nih, kayak gini ya. Asam lemah, basa lemah. Ini harus habis semua. Garamnya harus ada sisanya. Nah, nanti kalian bisa pakai satu rumus aja. H plus sama dengan akar Kw per Kb dikali Ka. Ini rumusnya ya. Cukup pakai satu rumus ini aja. Nggak mengandung molaritas, nggak mengandung mol ya. Jadi yang ada itu Ka sama Kb. Nggak ada derajat hidrolisisnya juga. Untuk derajat yang sama, untuk yang lemah-lemah. Ini saya akan menjelaskan lagi tentang garam basa. Nah, garam basa itu pH-nya itu 7, warna biru. Karena bisa membirukan kertas lakmus warna merah. Jika garam asam itu pH-nya itu kurang dari 7, itu bisa membuat warna merah dalam kertas lakmus biru. Kalau merah tetap merah, biru tetap biru, itu garam netral. Kalau biru, merah jadi biru, biru tetap biru, itu berarti garam basa. Nah, kalau biru jadi merah, merah tetap merah, itu garam asam. Intinya merah. Itu bedanya. Jadi kalau garam netral, itu merah-merah, biru-biru. Oke, aku ambil kesimpulan dari hidrolisis.